Saya Siti Mu'alimah selaku pendebat 1. Saya Christian Ardiano selaku pendebat 2. Sebelum pembahasan saya mengatakan materi terlebih dahulu. Konflik di Asia Tenggara. Untuk pendebat 1 berdasarkan kapasitas konflik di Asia Tenggara. Konflik di Asia Tenggara kebanyakan disebabkan oleh status-status wilayah yang ditetapkan tidak jelas. Banyak peta yang dikuatkan saling berbeda yang menyebabkan data yang digambarkan pada waktu penjelasan dan yang terima anak-anak negara menjual. Negara kembali dengan jumlah dari status-status yang ada sedang menemukan mereka. Mereka akan membawa tersebut tidak dibaca secara sembarangan oleh para penjajah. Selain itu, berbagai perjanjian, pengaturan, pembenahan suatu wilayah, baik ada penjajah maupun ada penjajah dan negara kembalinya, mari merumuskan masalah seputar teritorial. Faktor-faktor ini yang antara lain menyebabkan timbulnya beberapa sengketa teritorial antara negara anggota ASEAN. Baik sebelum maupun setelah organisasi itu sendiri, ini masih mempunyai potensi konflik dengan negara ASEAN dan dapat mengandung suatu jelas perdamaian kawasan. Selain itu, wilayah yang menyebabkan konfliknya adalah perang negara karena perbedaan sara untuk suatu negara. Itu berbagai contoh konflik di Asia Tenggara. Pertama, konflik Kamboja. Tahun 1960-an, di dalam buku negara Kamboja terdapat konflik yang melibatkan 3 pihak yaitu Kambing Merah, FFA Suriawan, kompromi yang mendapat dukungan dari Amerika serta dari konflik yang mendatangkan dari Vietnam. Namun, kelompok Islamnya lalu menjalani berbagai aksi rekonstruksi kolonial yaitu Kambing Merah. Konflik Kamboja semakin rumit karena banyak intervensi asing seperti Belanda sendiri merupakan kelompok Maois yang berkeinginan melakukan revolusi komunis di Kamboja. Melalui perjuangan bersenjata, strategi Maois dilakukan dengan menguasai teritorial pedesaan konflik amputasi dan suasana mereka untuk kemudian mendapat institusi pada awalnya gerakan ini mendapat simpati yang cukup kuat dari Kamboja. Setelah kelompok mahasiswa yang kritis, terus ketemuan tentara dari Kamboja saat itu. Pada masa konflik yang warga yang dinilai bergabungan mahasiswa anak muda, ditambah dari tingkat ideologi mahasiswa yang menjadikan keadilan ekonomi bagi seluruh rakyat serta tanda dalam program menjadi kelompok politik terdominan. Banyak tulis situasi kemudian di Kamboja, khususnya ketika Kamboja memiliki kelompok nasional, pengusaha, dan intelektual, telah mencatat kepekaan jalur dunia untuk pekerjaan. Beberapa kelompok Kamboja berorientasi dan Malaysia, sementara Kamboja memiliki kelompok dan Kamboja berorientasi di Cina. Kondisi politik inilah yang memicu perang saudara berkelanjutan di Kamboja. Apalagi kemudian kekuatan-kekuatan berbarat seperti Amerika mulai mempengaruhi konflik yang ada. Dalam belakang oleh jaringan usaha dalam Kamboja, serta kepercayaan bangsa barat yang tadinya tidak itu dengan komunis, kemudian memadai pengaruh komunis dalam sana. Jadilah dalam konflik yang mengakibatkan keberhasilan dan dengan mengakhiri dengan menang. Kedua, ada sebuah masalah yang berbeda adalah Belanda. Malaysia sangat berarti adalah sekitar 10 kali Belanda dan teralokasi dalam mulai pihak Singapura Pulau Pasifik adalah demokrasi yang harus dilihat di pulau ini dan melaksanakan pengawasan atau kurang dari Singapura. Pada tahun 1999, Singapura mengusulkan arbitrase melalui Mahkamah Pengadilan Internasional atau International Court of Justice atau ICJ untuk menyelesaikan sengketa negara, tetapi tindakan hal yang mengambil kembalian sepenuhnya. Yang ketiga, Malaysia dan Indonesia yang tidak batas. Terjadinya pelanggaran pasal-pasal perjanjian kembali pada tahun 1922 yang mengizinkan para personel pantai untuk melakukan operasi lintas batas yang menunjukkan Malaysia menghukum pantai
adalah kebersamaan antara Malaysia dan Filipina. Tujuan Malaysia dan Filipina sempat mengalami ketegangan karena sengketa Sabah dan beralokasi menjadi beberapa pulau Kalimantan. Masalah Sabah telah menimbulkan ketegangan antara kedua negara sebagai pengatur kesatuan ASEAN pada awal pembentukannya ketika Timur Tengah terjadi konflik setiap kali situs mati selanjutnya disebutkan oleh konflik Asia Tenggara. Setelah saya bacakan materi ini, saya akan memberikan pertanyaan siapa yang akan menjawab. Siap. Sebelum saya memberikan pertanyaan, saya akan memberikan ulasan fakta selama waktu sore. Yang pertama, untuk menjawab pertanyaan saya berikan, yang berhak menjawab pertanyaan adalah sumber satu. Setelah menjawab satu, saya menjawab. Kedua menjawab. Kedua, apabila ada jawaban masuk saya menjawab satu. Kedua, saya menanggapi hasil Anda kedua. Untuk pertanyaan pertama, mengenai konflik Asia Tenggara, silakan Kamera Merah merupakan orang yang menjalani aksi rekonstruksi Kamera Merah sendiri merupakan kelompok militeris yang melakukan revolusi komunis Kamboja. Melalui perjuangan bersenjata, saat melakukan perjuangan komunis, apa yang strategi Maois dan bagaimana pendapat kita tentang strategi tersebut? Terima kasih moderator, izinkan saya menjawab. Strategi Maois adalah strategi yang dilakukan oleh Kamera Merah untuk menggambarkan partai-partai yang mendukung bentuk komunisme dan untuk menguasai teritorial pedesaan melalui agitasi dan propaganda mereka untuk melancarkan insureksi di kota pusat kekuasaan. Terima kasih. Strategi Maois dilakukan menguasai teritorial pedesaan melalui agitasi dan propaganda mereka untuk kemudian melancarkan instruksi di kota pusat kekuasaan. Ada, saya dari negaraku, izinkan saya melanjutkan dari jawaban kedua. Sebelumnya, Kamera Merah merupakan sebuah gerakan militer berideologi komunis yang dipimpin oleh Pol Pot. Selain Kamera Merah melakukan strategi Maois, yaitu menguasai teritorial pedesaan melalui agitasi dan propaganda mereka untuk kemudian melancarkan instruksi di kota pusat kekuasaan. Kamera Merah juga melakukan dukungan komunisme untuk menggambarkan partai-partai yaitu dibentuk pada 1951 di bawah naungan Viet Minh. Dalam dukungan ini dilakukan berawal dari Partai Revolusi Kamera Merah, di mana para tokoh komunisme Kamboja yang memiliki latar belakang pendidikan di Prancis. Untuk tambahan dari saya, tujuan Kamera Merah melakukan strategi Maois agar dapat menguasai kekuasaan di Kamboja. Dan saya menjawab, sebelumnya Filipina adalah sebuah tempat untuk menyembunyikan anak-anak dan bayi yang dibunuh oleh Kamera Merah atau Pol Pot. Ini juga disebut sebagai ladang pembunuhan. Kamera Merah atau Pol Pot melakukan tersebut adalah Kamera Merah merupakan pemimpin di pedesaan di Pulau Kamboja. Dalam pimpinan tersebut, Kamera Merah mendeklarasikan tahun 1975 sebagai tahun maaf. Dia mengumumkan kembali representasi gubernur di komunitas pertanian pedesaan dan menghapuskan mata uang negara. Rezim Kamera Merah mengeksekusi ribuan orang yang dianggap musuh negara. Mereka yang dianggap sebagai intelektual juga akan dieksekusi atau dibunuh dan akan disembunyikan di Filipina. Terima kasih. Saya, kondisi politik inilah yang memiliki perang saudara berkepanjangan di Kamboja
apalagi kemudian kekuatan-kekuatan global seperti Amerika turut bermain memperkeruh konflik yang ada. Latar belakangnya oleh banyaknya perpecahan dalam tubuh Kamboja beserta ikut campurnya bangsa Barat. Dalam hal ini Amerika yang mendukung rezim komunis dan bertujuan menghalangi masuknya pengaruh komunis Vietnam di sana. Terjadilah banyak konflik yang mengakibatkan terjadinya kudeta militer yang disusupi dengan perang ideologi. Ya, terima kasih. Menurut artikel yang saya baca, Tibet selain bisa di mana para korban akibat hiburan masal yang paling mengerikan dan juga dijadikan destinasi wisata yaitu Angkor Wat. Pamer Merah melakukan beberapa tindakan membunuh para bayi dan anak-anak dan juga membunuh ratusan ribu lawan politiknya serta menempatkan kemurnian nasional lewat genosida minoritas Kamboja atau penganiayaan dan pembunuhan warga Kamboja. Dari sumber yang ada saya dapatkan selain kondisi politik inilah yang memicu perang saudara berkepanjangan di Kamboja. Apalagi kemudian kekuatan-kekuatan global seperti Amerika turut bermain memperkeruh konflik yang ada. Dilatar belakangi oleh banyaknya perpecahan dalam tubuh Kamboja serta ikut campurnya bangsa Barat. Dalam hal ini Amerika yang mendukung rezim komunis dan bertujuan menghalangi masuknya pengaruh komunis di Vietnam di sana. Terjadilah banyak konflik yang mengakibatkan terjadinya kudeta militer yang disebut dengan perang ideologi. Banyak analisis berspekulasi silintir yang terjadi di Kamboja, khususnya ketika Pamer Merah menyendiri kelompok profesional, pengusaha dan intelektual serta masyarakat perkotaan pada umumnya untuk bekerja di perdesaan. Beberapa kelompok di Kamboja lebih berorientasi ke Vietnam dan Rusia, sementara Pamer Merah yang dipimpin oleh Pol Pot dengan aliran rohaninya lebih berorientasi ke China. Menurut kalian, mengapa aliran Menurut saya, Pamer Merah berorientasi ke Cina karena dalam perang saudara yang terjadi di Kamboja, Pamer Merah mengambil keuntungan dalam konflik tersebut, yaitu menyerbu Phnom Penh dan mengambil alih kota tersebut. Dalam mengambil alih kota tersebut, Pamer Merah didukung oleh Cina atau RFC atau Republik Rakyat Cina. Kondisi politik inilah yang memicu perang saudara berkepanjangan di Kamboja. Apalagi kemudian kekuatan-kekuatan negara seperti Amerika bermain memperkeruh yang ada dan terbelakang oleh banyaknya perpecahan yang ada dalam tubuh Kamboja serta yang tentunya berjalan dalam hal ini Amerika yang mendukung rezim komunis dan bertujuan menghalangi masuknya pengaruh komunis Vietnam. Terjadilah banyak konflik yang mengakibatkan terjadinya kudeta militer yang disebut dengan perang ideologi. Menurut saya, sengketa yang terjadi antara Malaysia dan Singapura atas Pulau Batu Putih atau Gaza dimulai ketika Singapura mengajukan protes kepada Malaysia pada tahun 1980 atas beda yang dibuatkan oleh Malaysia. Singapura menambah poinnya pada tahun 1993. Singapura meraih Indo-Rak dan South Malaysia adalah milik Singapura. Menurut saya, Malaysia dan Singapura telah terlibat dalam sengketa Pulau Batu Putih atau Pedra Gaza yang beralokasi dekat pantai Johor. Di lain pihak, Singapura menuntut Pulau Batu Putih berdasarkan kepada pengoperasian The Hanbuk Light
yang didirikan Inggris di pulau ini dan melaksanakan pengawasan sejak tahun 1940. Silakan Pak Guru. Baik, terima kasih juga. Ini suatu dari Komisi Berbantuan sebagai sama-sama sama-sama ini mengucapkan Terima kasih. Jadi alasan mengapa kedua negara tersebut sama-sama ingin mengklaimnya karena Pulau Batu ini merupakan pulau yang tidak berpenghuni atau disebut terra nullius. Terima kasih. Moderator, izinkan saya memberikan alasan. Dari beberapa sumber yang saya peroleh dan saya baca alasannya kurang lebih sama dengan alasan yang diberikan oleh Debat 1. Tetapi Singapura menganggap adanya sumber yang dikelola adalah edukasi adanya pengelolaan efektif dari pihak Singapura. Akan tetapi, menurut pihak Malaysia, keberadaan Mercusuar tidak ada hubungannya dengan kedaulatan Singapura, melainkan murni kepentingan navigasi. Malaysia menganggap bahwa Pulau Batu Raja adalah bagian dari kedaulatannya. Sedangkan Singapura yang membangun dan mengelola Mercusuar tidaklah menghapus kedaulatan Malaysia. Singapura memperkuat klaim tersebut berdasarkan pada surat yang ditulis dan dikirim oleh pejabat sekretaris Negara Johor yang tidak mengklaim atas pemilikan Pulau Batu Putih atau mengapa masyarakat Sabah Karena hubungan Malaysia dan Filipina sempat mengalami ketegangan karena sengketa Sabah yang berlokasi di bagian utara Pulau Kalimantan. Masalah Sabah telah menimbulkan ketegangan antara kedua negara dan hampir mengancam persatuan ASEAN pada awal pembentukannya ketika timbul insiden koridor tahun 1968. Filipina menuduh Sabah telah dijadikan tempat latihan pemberontak non-Muslim berkaitan dengan kehadiran sekitar 300.000 pengungsi Filipina di wilayah tersebut. Ketegangan Malaysia dan Filipina mereda sejak Presiden Marcos melepaskan kebencian Filipina terhadap Sabah pada KTT atau konferensi tingkat tinggi ASEAN yang diadakan tahun 1977 di Kuala Lumpur. Tidak jauh tangan dari Debat 1. Pada awal pembentukannya ketika timbul insiden koridor tahun 1968, Filipina menuntut sebab telah dijadikan tempat latihan pemberontak Moro Muslim. Berkaitan dengan kehadiran sekitar 300.000 pengungsi di Filipina di wilayah tersebut, ketegangan Malaysia dan Filipina mereda sejak Presiden Marcos melepaskan tuntutan Filipina terhadap sebab pada KTT atau konferensi tingkat tinggi ASEAN yang diadakan tahun 1977 di Kuala Lumpur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.